Bapak dan Ibu memasuki usia 60 tahun ke atas seringkali muncul satu perasaan yang diam-diam mengganggu hati. Apakah saya masih layak dihargai? Rambut yang memutih, tubuh yang tak lagi sekuat dulu, dan dunia yang terasa bergerak lebih cepat kadang membuat pria usia senja merasa pesonanya perlahan memudar. Padahal, ketampanan sejati di usia ini bukan lagi soal wajah muda, melainkan tentang wibawa, ketenangan, dan cara membawa diri yang membuat orang lain tetap menaruh hormat. Secara psikologis, pria di usia 60 plus mengalami perubahan besar dalam peran hidup. Dari sosok pencari nafkah utama menjadi figur penasehat, dari pemimpin fisik menjadi pemimpin kebijaksanaan. Banyak yang keliru mengira perubahan ini sebagai penurunan nilai diri. Padahal justru di fase inilah ketampanan batin terbentuk. Ketika ego mulai mereda dan pengalaman hidup berbicara lebih lantang, aura pria matang yang tenang dan stabil justru semakin kuat dirasakan oleh orang sekitar. Saya teringat kisah Pak Ahmad, 67 tahun, seorang pensiunan guru. Secara fisik beliau sederhana, bahkan cenderung pendiam. Namun setiap kali berbicara, orang-orang langsung menyimak. Anak-anak muda menghormatinya, tetangga merasa nyaman di dekatnya. Pak Ahmad pernah berkata lirih, "Saya tidak lagi mengejar terlihat hebat, saya hanya berusaha tidak menyakiti dan tetap jujur." Kalimat itu sederhana, tapi dari situlah wibawa beliau terpancar tanpa perlu dipaksa. Dampak jangka panjang dari sikap seperti ini sangat besar. Pria yang mampu menerima dirinya dengan tenang di usia senja cenderung lebih sehat secara mental, lebih dihargai dalam keluarga, dan tidak merasa terasing. Anak dan menantu lebih terbuka, cucu merasa aman, dan lingkungan sosial pun tetap hangat. Sebaliknya, pria yang terus bertarung dengan rasa kehilangan masa muda sering terjebak dalam amarah, keluhan, dan rasa rendah diri yang justru menjauhkan penghormatan orang lain. Di usia senja, ketampanan tidak lagi dibentuk oleh otot atau popularitas melainkan oleh kedewasaan jiwa. Pria yang masih tampan adalah pria yang mampu menjaga kata-katanya, tidak tergesa menghakimi, dan hadir sebagai sosok yang menenangkan. Wajah boleh menua, tapi karakter yang matang justru membuat seseorang tampak semakin utuh di mata orang lain. Inilah fase hidup di mana pesona sejati tidak perlu diumumkan, karena ia terasa dengan sendirinya. Dan sebelum kita melangkah ke tanda-tanda berikutnya, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Bapak berasal dari mana? Dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, atau mungkin sedang tinggal di luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kehadiran Anda adalah bukti bahwa usia senja bukan akhir, melainkan masa untuk semakin dihargai dan dimaknai dengan bijak. Bapak dan Ibu, tanda pertama pria yang masih tampan di usia 60 plus, seringkali bukan terlihat dari cermin, melainkan dari caranya berdiri di hadapan hidup. Pria yang masih memiliki rasa percaya diri yang tenang, bukan sombong, bukan keras, akan memancarkan ketampanan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak perlu banyak bicara tentang dirinya, karena sikapnya sudah cukup membuat orang lain merasa hormat. Secara psikologis, kepercayaan diri di usia senja lahir dari penerimaan diri. Pria yang telah berdamai dengan masa lalu, kegagalan dan keterbatasan tubuhnya tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Inilah yang membuat bahunya tampak lebih tegak, sorot matanya lebih stabil, dan tutur katanya lebih terjaga. Orang sekitar merasakan ketenangan itu, dan tanpa sadar mereka menaruh respek. Saya teringat Pak Yusuf, 64 tahun, seorang mantan buruh pelabuhan. Penampilannya biasa saja, bahkan sederhana. Namun setiap kali ada musyawarah kampung, semua mata tertuju padanya. Ia tidak mendominasi, tidak memotong pembicaraan. Ia hanya berbicara saat diminta, dan ketika berbicara, kata-katanya jujur serta tidak menyudutkan. Banyak yang berkata, entah kenapa, kalau Pak Yusuf bicara, rasanya adem. Itulah kepercayaan diri yang matang, diam, tapi kuat. Jika rasa percaya diri ini terjaga hingga tua, dampaknya luar biasa. Pria tidak mudah tersinggung, tidak defensif, dan tidak merasa diremehkan meski zaman berubah. Hubungan dengan pasangan menjadi lebih hangat, dengan anak menjadi lebih sejajar, dan dengan lingkungan tetap dihormati. Sebaliknya, pria yang kehilangan rasa percaya diri sering menutupinya dengan nada keras atau sikap merendahkan, yang justru mengikis wibawa perlahan. Di usia senja, ketampanan sejati bukan tentang ingin terlihat lebih muda,
melainkan tentang terlihat utuh sebagai diri sendiri. Pria yang percaya diri dengan usianya, dengan ceritanya, dan dengan nilai hidupnya akan selalu tampak pantas dihormati. Ia tidak takut dianggap tua, karena ia tahu tua bukanlah celah, melainkan tanda bahwa ia telah melewati banyak hal dengan selamat. Dan jika Bapak merasa sedang belajar menumbuhkan kembali rasa percaya diri yang tenang ini, Anda tidak sendirian. Silakan tuliskan di kolom komentar satu kata yang paling ingin Bapak jaga di usia senja, tenang, sehat, atau dihormati. Jika pembahasan ini terasa bermanfaat, bagikanlah secara sederhana kepada orang terdekat. Kita sedang belajar bersama bahwa pria 60 plus tetap bisa tampan, bukan karena usia, tetapi karena sikap hidupnya. Bapak dan Ibu, tanda kedua pria yang masih tampan di usia 60 plus seringkali terlihat dari caranya mengendalikan emosi. Di usia senja, wajah seorang pria adalah cermin dari apa yang selama ini ia simpan di dalam hati. Pria yang tidak mudah marah, tidak gampang tersinggung, dan tidak meledak-ledak emosinya akan memancarkan keteduhan. Ketampanan seperti ini tidak bisa dibuat-buat, karena lahir dari kedewasaan batin. Secara psikologis, kemampuan mengelola emosi di usia lanjut sangat berkaitan dengan kematangan mental. Pria yang sudah melalui banyak konflik hidup, kehilangan, dan kekecewaan biasanya belajar satu hal penting. Tidak semua hal layak dilawan. Saat emosi terkendali, tubuh pun lebih rileks, otot wajah tidak tegang, dan nada bicara menjadi lebih bersahabat. Inilah sebabnya banyak pria lansia yang terlihat lebih berwibawa, justru karena mereka jarang meninggikan suara. Ada kisah Pak Rahman, 67 tahun, pensiunan sopir bus antar kota. Dulu, ia dikenal temperamental. Sedikit saja tersinggung, suaranya naik. Namun setelah pensiun dan lebih banyak di rumah, ia mulai berubah. Saya capek marah, katanya suatu hari. Ia belajar menarik napas sebelum bicara, memilih diam saat emosi datang. Perlahan, anak-anaknya merasa lebih nyaman mendekat. Istrinya pun berkata, "Sekarang wajah Bapak kelihatan lebih tenang." Tanpa disadari, ketenangan itu membuat Pak Rahman tampak jauh lebih menarik. Dampak jangka panjang dari emosi yang terkelola sangat besar. Pria menjadi lebih disegani, bukan ditakuti. Hubungan keluarga menjadi lebih hangat karena tidak ada lagi ketegangan yang tidak perlu. Tubuh pun ikut merasakan manfaatnya. Tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan pikiran tidak dipenuhi penyesalan. Sebaliknya, pria yang terus memelihara amarah di usia tua sering terlihat lelah, kusut, dan menjauhkan orang-orang terdekat tanpa ia sadari. Di usia senja, ketampanan bukan lagi tentang rahang tegas atau rambut rapi, tetapi tentang aura aman yang dirasakan orang lain saat berada di dekat kita. Pria yang emosinya matang membuat orang lain merasa didengar, dihargai, dan tidak dihakimi. Itulah pesona yang tidak luntur oleh usia. Bahkan ketika rambut memutih dan langkah melambat, wibawa justru tumbuh semakin dalam. Jika Bapak hari ini sedang belajar menenangkan hati dan menahan emosi, yakinlah itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda kekuatan sejati. Pria yang mampu menahan amarah adalah pria yang sedang merawat ketampanannya dari dalam. Dan ketampanan seperti ini Bapak dan Ibu akan terus hidup dalam ingatan orang-orang yang mencintai dan menghormatinya. Bapak dan Ibu, tanda ketiga pria yang masih tampan di usia 60 plus adalah caranya berbicara yang tenang dan penuh pertimbangan. Di usia senja, kata-kata seorang pria menjadi cermin kebijaksanaan. Pria yang tidak terburu-buru bicara, tidak memotong pembicaraan, dan tidak merasa harus selalu menang dalam diskusi, akan terlihat jauh lebih berkelas. Ketampanan seperti ini tidak berisik, tetapi terasa kuat dan dalam. Secara psikologis, pria yang mampu menjaga ucapannya menunjukkan bahwa egonya sudah matang. Ia tidak lagi berbicara untuk membuktikan diri, melainkan untuk menjaga hubungan. Di usia lanjut, kemampuan ini sangat berharga karena membuat komunikasi menjadi lebih hangat dan minim konflik. Nada suara yang stabil, pilihan kata yang lembut, dan kesediaan mendengar justru membuat orang lain merasa dihargai. Dari situlah rasa hormat tumbuh secara alami. Ada cerita tentang Pak Darto, 69 tahun, mantan mandor proyek. Di masa mudanya, ia terbiasa bicara keras agar didengar. Namun setelah usia bertambah, ia mulai mengubah caranya berkomunikasi. Ia lebih banyak mendengar, lalu bicara seperlunya. Menantunya pernah berkata, "Kalau Bapak bicara sekarang rasanya adem, kami jadi lebih nurut." Tanpa disadari, perubahan sederhana ini membuat Pak Darto terlihat lebih tampan dan berwibawa di mata keluarga. Dampak jangka panjang dari cara bicara yang tenang sangat besar.
Anak-anak merasa aman untuk bercerita, pasangan merasa dihormati, dan lingkungan sekitar merasa nyaman berada di dekatnya. Pria seperti ini jarang terlibat pertengkaran yang tidak perlu. Wajahnya pun tampak lebih rileks karena tidak dibebani emosi yang meledak-ledak. Ketampanan yang lahir dari tutur kata yang bijak akan bertahan jauh lebih lama dibanding pesona fisik semata. Di usia senja, kata-kata adalah mahkota seorang pria. Sekali terucap dengan baik, ia bisa menyembuhkan. Sekali terucap dengan kasar, ia bisa melukai dalam waktu lama. Pria yang menyadari hal ini akan menjaga lisannya seperti menjaga kehormatan dirinya sendiri. Inilah yang membuat orang tetap menghormati dan mengaguminya meski usia terus bertambah. Jika hari ini Bapak mulai memilih diam daripada berdebat, memilih kata lembut daripada nada tinggi, itu bukan tanda menyerah. Itu tanda kedewasaan. Dan kedewasaan inilah yang membuat seorang pria di usia 60 plus tetap tampan, disegani, dan dikenang dengan rasa hormat. Bapak dan Ibu, tanda keempat pria yang masih tampan di usia 60 plus terlihat dari caranya merawat diri tanpa berlebihan. Bukan soal mahalnya pakaian atau gaya yang mengikuti tren, melainkan kerapian dan kebersihan yang konsisten. Pria yang pakaiannya sederhana namun bersih, rambutnya rapi meski memutih, dan tubuhnya terawat, akan memancarkan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Dari situlah ketampanan yang tenang dan alami muncul. Secara psikologis, merawat diri di usia senja bukanlah bentuk kesombongan, melainkan tanda harga diri yang sehat. Pria yang masih mandi teratur, memilih pakaian layak, dan menjaga kebersihan tubuh sedang mengirim pesan ke lingkungan bahwa ia masih menghargai hidupnya. Sikap ini membuat orang lain otomatis menghargainya. Sebaliknya, pria yang mulai abai pada penampilan seringkali dipersepsikan sebagai seseorang yang sudah menyerah, meski sebenarnya tidak demikian. Ada kisah Pak Slamet, 71 tahun, seorang pensiunan guru dari desa kecil. Ia tidak pernah memakai pakaian mahal, kemejanya sederhana, sepatunya biasa saja. Tapi setiap hari ia menyetrika bajunya sendiri, menyisir rambutnya, dan memakai wewangian ringan. Murid-murid lamanya sering berkata, Pak Slamet selalu terlihat rapi dan menenangkan. Ketampanan beliau bukan karena fisik, tetapi karena sikap hormat pada dirinya sendiri. Dampak jangka panjang dari kebiasaan merawat diri ini sangat besar. Pria menjadi lebih percaya diri keluar rumah, lebih aktif bersosialisasi, dan tidak merasa rendah diri saat bertemu orang lain. Kesehatan mental pun lebih terjaga karena ia tidak merasa ditinggalkan oleh zaman. Bahkan dalam keluarga, anak dan cucu cenderung lebih bangga memiliki sosok ayah atau kakek yang tetap menjaga dirinya dengan baik. Di usia senja, merawat diri bukan soal ingin terlihat muda tetapi ingin terlihat pantas. Pantas dihormati, pantas didengar, dan pantas diperlakukan dengan baik. Pria yang memahami hal ini tidak akan meremehkan hal-hal kecil seperti kebersihan dan kerapian. Karena ia tahu dari situlah wibawa tumbuh secara perlahan namun pasti. Jika hari ini Bapak masih berusaha tampil rapi meski hanya di rumah, yakinlah itu bukan hal sepele. Itu adalah tanda bahwa Bapak masih menjaga martabat diri. Dan pria yang menjaga martabatnya, di usia berapapun, akan selalu tampan di mata orang yang memandang dengan hati. Bapak dan Ibu, tanda kelima pria yang masih tampan di usia 60 plus terlihat dari caranya memperlakukan orang lain dengan hormat, terutama kepada yang lebih muda dan yang lebih lemah. Di usia senja, sikap seorang pria menjadi lebih terlihat dibandingkan kata-katanya. Cara ia menyapa, menunggu, dan bersikap sabar mencerminkan kualitas batinnya. Pria yang tetap sopan meski tidak sedang dilihat, justru memancarkan ketampanan yang paling tulus. Secara psikologis, sikap menghormati orang lain di usia lanjut menunjukkan bahwa seorang pria telah berdamai dengan egonya. Ia tidak lagi merasa perlu dihormati secara paksa. Ia paham bahwa penghormatan sejati lahir dari keteladanan, bukan dari posisi atau usia. Inilah mengapa pria yang rendah hati sering justru lebih disegani. Orang menghormatinya bukan karena takut, tetapi karena nyaman dan percaya. Ada kisah Pak Anwar, 68 tahun, mantan kepala bagian di sebuah perusahaan swasta. Setelah pensiun, ia kembali ke lingkungan sederhana. Ia tetap menyapa tukang kebun, pedagang kecil, dan anak-anak muda dengan ramah. Tidak ada nada merendahkan. Suatu hari seorang tetangga berkata, Pak Anwar itu enak diajak bicara. Meski dulu jabatannya tinggi, sekarang tetap rendah hati. Tanpa disadari, sikap inilah yang membuat beliau tampak semakin berkarisma. Dampak jangka panjang dari sikap menghormati orang lain sangat terasa. Lingkungan menjadi lebih hangat.
hubungan sosial lebih luas, dan hati terasa lebih ringan. Pria seperti ini jarang merasa kesepian karena kehadirannya selalu diterima. Anak-anak pun belajar dari teladan, bukan dari nasihat panjang. Dalam keluarga, sikap hormat ini menumbuhkan rasa bangga yang diam-diam namun dalam. Di usia senja, ketampanan bukan lagi soal bagaimana orang melihat kita, tetapi bagaimana perasaan orang setelah bertemu kita. Pria yang membuat orang lain merasa dihargai akan selalu dikenang dengan baik. Bahkan ketika fisik menua, aura hangatnya tetap hidup di ingatan banyak orang. Inilah bentuk ketampanan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Bapak dan Ibu, jika hari ini Bapak memilih bersikap lembut, sabar, dan menghargai orang lain, yakinlah itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda kedewasaan tertinggi. Dan pria yang mencapai kedewasaan ini akan tetap dihormati dan dikagumi, bahkan tanpa harus banyak bicara. Bapak dan Ibu, tanda keenam pria yang masih tampan di usia 60 plus adalah keteguhan prinsip yang dijalani dengan tenang, bukan dengan keras. Di usia senja, prinsip hidup seorang pria terlihat jelas dari keputusan-keputusan kecilnya sehari-hari. Ia tahu mana yang boleh dilanggar dan mana yang harus dijaga, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin tetap jujur pada dirinya sendiri. Ketampanan seperti ini tidak mencolok namun sangat terasa. Secara psikologis, pria yang memiliki prinsip kuat di usia lanjut biasanya telah melewati banyak godaan hidup. Ia pernah jatuh, pernah salah, dan pernah kecewa. Dari situlah ia belajar menyaring mana yang benar-benar penting. Ia tidak mudah goyah oleh tekanan orang lain, tidak mudah terbawa arus, dan tidak tergesa-gesa mengubah sikap hanya demi diterima. Keteguhan inilah yang membuat kehadirannya terasa kokoh dan menenangkan. Ada kisah Pak Yusuf, 72 tahun, seorang mantan pegawai negeri yang kini hidup sederhana. Ia dikenal jujur dan konsisten sejak muda. Di masa tua, ketika banyak orang mulai berkompromi demi kenyamanan, Pak Yusuf tetap memegang nilai yang sama. Ia tidak suka berjanji jika tidak bisa menepati. Ia tidak ikut-ikutan membicarakan orang lain. Tetangga sering berkata, "Kalau Pak Yusuf yang bicara, kami percaya." Kepercayaan itulah yang membuat beliau tetap dihormati tanpa perlu meminta. Dampak jangka panjang dari prinsip yang dijaga dengan konsisten sangat besar. Pria menjadi sosok yang dipercaya keluarga, dijadikan rujukan saat ada masalah, dan diandalkan dalam keputusan penting. Anak-anak merasa aman karena tahu ayahnya tidak pelin-pelan. Lingkungan merasa tenang karena tahu ia tidak bermuka dua. Dari sinilah wibawa tumbuh, bukan dari suara keras, tetapi dari rekam jejak yang bersih. Di usia senja, ketampanan sejati adalah ketika seseorang tetap menjadi dirinya sendiri tanpa harus membuktikan apapun. Pria yang berprinsip tidak sibuk membela diri, tidak mudah tersinggung, dan tidak merasa terancam oleh perbedaan pendapat. Ia berdiri di tempatnya dengan tenang. Dan ketenangan inilah yang membuat orang lain menghormatinya, bahkan ketika mereka tidak selalu setuju. Bapak dan Ibu, jika hari ini Bapak memilih tetap jujur meski tidak menguntungkan, tetap konsisten meski tidak populer, itu bukan kebodohan. Itu adalah tanda kekuatan karakter. Dan pria dengan karakter yang kuat akan selalu tampan di mata waktu, karena wibawa sejati tidak pernah menua. Bapak dan Ibu, tanda ketujuh pria yang masih tampan di usia 60 plus adalah caranya memaknai hidup dengan rasa cukup. Di usia senja, waktu terasa berjalan lebih pelan, tetapi justru disitulah makna hidup menjadi lebih jelas. Pria yang tidak lagi mengejar pengakuan, tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain, dan tidak terjebak dalam ambisi yang melelahkan, akan memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketampanan seperti ini hadir dari hati yang sudah berdamai. Secara psikologis, rasa cukup adalah tanda kematangan batin yang tinggi. Pria yang mencapai tahap ini biasanya telah melalui banyak fase hidup, masa bekerja keras, masa jatuh bangun, masa kehilangan, dan masa melepaskan. Dari semua itu, ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari mensyukuri apa yang masih ada. Pikiran yang tidak terus-menerus gelisah membuat wajah lebih rileks dan sikap lebih hangat. Ada kisah Pak Hendra, 70 tahun, pensiunan pedagang yang hidup sederhana bersama istrinya. Ia tidak punya harta berlebih, tetapi setiap pagi ia duduk di teras sambil minum teh dan menyapa tetangga. "Saya sudah cukup," katanya suatu kali. Anak-anaknya heran karena meski hidupnya biasa, wajah Pak Hendra selalu tampak cerah dan tenang. Tanpa sadar,
Rasa cukup itulah yang membuat beliau terlihat lebih tampan dan menenangkan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Dampak jangka panjang dari hidup dengan rasa cukup sangat besar. Pria tidak mudah stres, tidak merasa iri, dan tidak menyimpan banyak keluhan. Hubungan keluarga pun lebih harmonis karena ia tidak membebani anak dengan tuntutan yang berlebihan. Tubuh ikut merasakan manfaatnya. Tidur lebih nyenyak, tekanan batin berkurang, dan energi hidup terasa lebih stabil. Inilah yang membuat banyak pria di usia senja tampak awet secara emosional. Di usia tua, ketampanan bukan lagi tentang menambah, tetapi tentang mengurangi. Mengurangi amarah, mengurangi keinginan yang tidak perlu, dan mengurangi pikiran yang melelahkan. Pria yang tahu kapan harus berhenti mengejar, justru akan lebih dihormati. Karena orang melihatnya sebagai sosok yang utuh, tidak haus pujian, dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Bapak dan Ibu, jika hari ini Bapak mulai merasa cukup dengan hidup yang dijalani, yakinlah itu bukan tanda menyerah. Itu adalah tanda kebijaksanaan, dan pria yang hidup dengan rasa cukup akan selalu tampan, karena ketenangan yang ia miliki tidak bisa dibeli oleh apapun. Bapak dan Ibu, tanda ke-8 pria yang masih tampan di usia 60 plus terlihat dari kesan yang ia tinggalkan setelah bertemu orang lain. Bukan dari apa yang ia pamerkan, tetapi dari perasaan yang muncul di hati orang-orang setelah berinteraksi dengannya. Pria yang membuat orang merasa tenang, dihargai, dan tidak tertekan akan selalu dikenang dengan baik. Ketampanan seperti ini tidak terlihat di cermin, tetapi hidup di ingatan banyak orang. Secara psikologis, kesan positif yang ditinggalkan seseorang berkaitan erat dengan empati dan kehadiran emosional. Pria yang benar-benar hadir saat berbicara, tidak sibuk menggurui, dan tidak memusatkan percakapan pada dirinya sendiri, memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya. Sikap ini membuat lawan bicara merasa aman. Di usia senja, kemampuan ini menjadi sangat berharga karena menunjukkan bahwa seorang pria tidak hanya matang secara usia, tetapi juga matang secara jiwa. Ada kisah Pak Karim, 73 tahun, seorang kakek sederhana yang sering duduk di masjid kampung. Ia tidak banyak bicara dan tidak terkenal, namun siapapun yang duduk di sampingnya selalu merasa nyaman. Ia mendengar lebih banyak daripada berbicara. Ketika bicara, kata-katanya singkat namun menenangkan. Banyak orang berkata, habis ngobrol sama Pak Karim, rasanya hati lebih ringan. Tanpa disadari, kesan inilah yang membuat beliau dihormati dan dikagumi. Dampak jangka panjang dari meninggalkan kesan yang baik sangat dalam. Pria seperti ini tidak kesepian meski jarang meminta ditemani. Ia selalu dirindukan meski jarang memanggil. Dalam keluarga, anak-anak dan cucu merasa aman berada di dekatnya. Dalam lingkungan, kehadirannya membawa kesejukan. Bahkan ketika ia tidak lagi aktif, namanya tetap disebut dengan hormat. Inilah bentuk ketampanan yang bertahan melewati waktu. Di usia senja, warisan seorang pria bukan lagi harta atau jabatan, melainkan rasa yang ia tinggalkan. Apakah orang merasa lega atau tertekan setelah bertemu dengannya? Apakah orang merasa dihargai atau direndahkan? Pria yang menyadari hal ini akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Ia tidak ingin meninggalkan luka, karena ia tahu luka batin bisa bertahan lebih lama daripada usia manusia. Bapak dan Ibu, jika hari ini Bapak berusaha menjadi pribadi yang membuat orang lain merasa lebih baik, itu adalah tanda ketampanan yang paling tinggi nilainya. Pria yang meninggalkan kesan damai akan selalu hidup dalam ingatan banyak orang. Dan itulah bentuk penghormatan sejati yang tidak akan pernah pudar, meski usia terus berjalan. Bapak dan Ibu, sampai di titik ini kita belajar bahwa ketampanan pria di usia 60 plus bukan lagi soal wajah yang tanpa keriput atau tubuh yang selalu kuat. Ketampanan sejati justru tumbuh dari dalam, dari cara bersikap, berpikir, dan memperlakukan orang lain. Di usia senja, dunia tidak lagi menilai siapa yang paling menonjol, tetapi siapa yang paling menenangkan. Dan pria yang memahami hal ini akan selalu dihormati, bahkan tanpa berusaha menarik perhatian. Secara psikologis, semua tanda yang kita bahas berakar pada kematangan emosi. Pria yang tampan di usia senja adalah pria yang berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak sibuk membuktikan apa-apa, tidak merasa perlu unggul dari siapapun, dan tidak tersinggung oleh hal-hal kecil. Ketika seseorang sudah berdamai dengan hidupnya, wajahnya memancarkan ketenangan, sikapnya terasa aman, dan kehadirannya membawa rasa percaya. Kita telah melihat bagaimana pria yang menjaga sikap, mengontrol emosi, menghargai orang lain,
dan meninggalkan kesan baik akan selalu dikenang. Seperti kisah para bapak yang sederhana namun dirindukan, bukan karena harta atau jabatan, melainkan karena tutur kata dan sikapnya yang membuat orang merasa diterima. Banyak pria baru menyadari hal ini terlambat, padahal setiap hari adalah kesempatan untuk membangun wibawa yang tenang dan ketampanan yang tidak pudar oleh usia. Dampak jangka panjang dari sikap ini sangat besar. Pria seperti ini tidak takut menua karena ia tidak menggantungkan harga dirinya pada fisik. Ia tidak takut dilupakan karena ia hadir di hati orang-orang. Dalam keluarga, ia menjadi tempat pulang yang aman. Dalam lingkungan, ia menjadi sosok yang disegani tanpa perlu meninggikan suara. Bahkan ketika langkahnya melambat, nilai dirinya justru semakin tinggi. Bapak dan Ibu, usia senja bukan akhir dari pesona seorang pria, justru puncaknya. Inilah fase di mana ketampanan berubah bentuk, dari fisik menjadi karakter, dari penampilan menjadi keteladanan. Tidak semua orang bisa mencapai tahap ini, tetapi siapapun bisa memulainya. Dengan satu keputusan sederhana, memilih menjadi pribadi yang tenang, rendah hati, dan membawa kebaikan dimanapun berada. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu, semoga menjadi penguat bahwa usia bukan penghalang untuk tetap berharga. Dan bila channel ini terasa menemani, silakan ikuti dan simpan, agar kita bisa terus belajar bersama, pelan-pelan tentang makna hidup yang lebih damai di usia senja. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga setiap hari Bapak dan Ibu dijalani dengan hati yang lebih ringan dan penuh hormat dari sekitar.